Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam edisi 10 menit yang menyegarkan jiwa di hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Kembali pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Kita akan membaca di dalam ayat yang mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Bontang ini baru memulai menjadi kota, ya, jalan-jalan, ya, dulu pemerintah membangun jalan-jalan kota, lalu kemudian ada perempatan jalan, ada jalan simpang jalan yang dibutuhkan untuk memutar. Pada waktu ruas-ruas jalan ini mulai dibangun, saya bisa naik motor saya kemana saja, belok di mana saja, berhenti di mana saja. Tapi tanpa rambu-rambu lalu lintas, kadang itu juga membawa kekacauan, apalagi kalau di malam hari, karena Bontang waktu itu belum ada lampunya di jalan-jalan. Jadi ada beberapa kecelakaan terjadi. Lalu kemudian pemerintah, ya, Dinas Perhubungan mulai menaruh rambu-rambu jalan. Dan saudara, jalan-jalan di mana biasanya saya bisa mudah berbelok, atau biasanya lewat saja di simpang 4 karena tidak ada lampu merah. Nah, mulai hari itu saya harus belajar untuk mentaati semua aturan itu. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka mentaati peraturan. Apa yang terjadi kalau saudara berhenti di jalan, di pinggir jalan yang ada tanda rambu S, ya, S merah itu, ya? Artinya saudara tidak boleh stop di situ. Jadi kalau saudara berhenti di situ dan ada polisi di dekat saudara, maka polisi itu akan menilang saudara. Jadi rambu-rambu jalan itu sebenarnya diberikan untuk ketertiban pengguna jalan raya. Sebelum ada rambu jalan, kita mau berhenti di mana saja, belok di mana saja, itu bukan sebuah pelanggaran. Tapi justru waktu ada rambu-rambu jalan, saudara sudah nggak bisa lakukan itu kembali. Jadi sebenarnya rambu-rambu jalan itu menolong kita untuk tertib berlalu lintas. Tetapi justru oleh karena rambu-rambu jalan, ada banyak orang yang oleh karena keinginan dosa, keinginan untuk melanggar, atau mungkin juga karena kebutuhan dalam arti pengen cepat-cepat nyampe, atau ada sesuatu hal begitu, terima HP di pinggir jalan, lalu tanpa sadar dia berhenti di tempat yang dilarang untuk berhenti. Jadi disinilah sebenarnya kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan baru kita baca ini, ya. Jadi hukum Taurat itu adalah baik, kudus, benar, yang memimpin orang kepada kehidupan, kebenaran, ketertiban. Tapi justru oleh karena hukum Taurat, dosa itu mendapat kesempatan untuk menipu kita. Kadang oleh karena keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita, maka kita melanggar hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat yang seharusnya membawa kehidupan, membawa kebenaran, itu justru membuat kita menjadi terhukum, menjadi pendosa. Nah, saudara, saya harap Bapak Ibu dapat memahami hal ini. Kita sudah baca kemarin bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat.
Dia memberikan satu hukum yang baru yang sebenarnya hukum itu sudah ada di dalam hukum Taurat, yaitu hukum yang tersimpul dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 23 atau 24, Yesus memperbaharui hukum itu dengan kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Jadi hukum kasih ini yang menjadi seluruh kesimpulan dari hukum Taurat itu. Kenapa? Kalau saudara mengasihi Tuhan, seperti saya katakan kemarin, kalau saudara mengasihi seseorang, maka saudara akan melakukan apapun yang akan menyenangkan hati orang yang saudara kasihi. Saudara tidak akan menyakiti hatinya. Saudara tidak akan berbuat buruk untuknya. Tapi saudara akan terus menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hatinya. Demikian juga kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu, jangan biarkan dirimu ada di bawah kutuk. Ada hamba Tuhan yang suka mengutuki orang lain. Dan juga hati-hati dengan kutuk. Ada yang manjur itu kutuk hamba Tuhan. Ya. Dan kita sebagai hamba Tuhan juga harus berhati-hati dengan mulut kita, orang tua, siapapun harus berhati-hati dengan mulutnya, dengan mudah untuk mengucapkan kutuk. Nah, balik bahwa di bawah kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat berkata, lakukan ini, lakukan itu, maka kamu akan hidup. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Nanti kamu berbuat dosa, melanggar hukum dosa. Kadang di gereja itu ada hukum-hukum Taurat yang baru yang diciptakan oleh pendeta-pendeta. Terciptakan kita sebagai orang tua. Sekolah minggu kita udah diajar, ayo yang anak nakal itu anaknya setan. Anak baik anak Tuhan. Yang rajin ke gereja anak Tuhan. Yang malas anak setan. Nah ini kadang tanpa disadari guru-guru sekolah minggu ini menciptakan hukum Taurat yang baru. Seharusnya kita tidak mendorong orang, memotivasi orang dengan ketakutan, dengan kutuk, dengan hukuman. Tapi mari kita memotivasi orang dengan keteladanan kasih. Ya. Memberikan kasih seluas-luasnya kepada setiap orang, memberikan pengampunan kepada setiap orang, kesempatan kedua bagi setiap orang. Saudara, kadang kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, bukan? Saya dulu pernah berapa kali itu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang sudah dihukum, dalam arti nggak bisa melanjutkan sekolah teologianya oleh karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, tapi puji Tuhan, karena mereka menghibah-hibah, memohon-mohon, akhirnya diberikan kesempatan. Ya, itu beberapa orang, salah satunya adalah seseorang datang ke rumah, saya nggak kenal, saudara. Ya, dia datang dari Samarinda, lalu memohon untuk saya bisa memberikan surat rekomendasi untuknya, untuk supaya bisa masuk kuliah kembali, saudara, dan memberikan uang kuliahnya 1 semester, membantunya. Saya tidak mengenalnya, tapi saya menanyakan apa yang menjadi masalahnya. Dia menceritakan betapa oleh karena kesalahan, sebuah kebodohan, dia melakukan pelanggaran dan dia divonis untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya lagi. Tetapi kemudian setelah melalui negosiasi, dia dapatkan kesempatan kedua kalau ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta gereja yang mau memberikan dia surat rekomendasi dan biaya kuliah 1 semester. Dan saudara, saya menerima dia 2 minggu di rumah saya, melayaninya, mendoakannya, memotivasinya, mendorong dia untuk kembali berkuliah dengan baik dan mempermuliakan Tuhan. Pada akhirnya dia diterima meskipun dengan persungutan yang saya dengar dari pimpinannya waktu menelpon saya. Tapi hari ini berapa puluh tahun kemudian, saudara, berapa belas tahun kemudian, saya dengar dia melalui anak saya, dia menjadi seorang dosen, seorang pengajar yang baik. Sekarang sudah melayani di sebuah perguruan tinggi, perguruan tinggi teologi, ya, saudara. Menjadi seorang dosen yang baik, ya, menjadi tokoh masyarakat yang baik. Nah, mari kita berikan kasih kita kepada setiap orang. Kesempatan kedua terbuka bagi siapapun juga, termasuk bagi saudara mungkin yang dengarkan ini dan sudah mungkin merasa sudah berada pada kutuk hukum Taurat itu. Tidak, Yesus sudah membebaskan saudara. Yesus sudah mati untuk dosa saudara.
Hanya saudara perlu datang, mengakui dosa dan kesalahan saudara kepada Tuhan, dan minta pertolongan pimpinan Roh Kudus. Saudara, engkau sudah dibenarkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya, memberkati kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.